Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas materi client-side dan server-side programming serta HTML, Hypertext Markup Language. Tujuan dari materi pertemuan 2. Diharapkan mahasiswa memahami konsep klien dan server-side programming serta mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep HTML. Client-side scripting adalah metode pengembangan web di mana kode script dieksekusi oleh peramban web di sisi klien, yaitu di komputer atau perangkat pengguna. Ini berarti bahwa interaksi yang cepat dan responsif dapat dihasilkan langsung di perangkat pengguna tanpa perlu mengirim permintaan ke server. Dalam konteks ini, klien mengacu pada perangkat pengguna seperti komputer, smartphone atau tablet, dan scripting merujuk pada kode pemrograman yang dieksekusi oleh peramban web. Teknik ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan tampilan dan fitur yang lebih interaktif, tanpa harus melakukan permintaan ke server setiap kali tindakan dilakukan. Client-side scripting berfungsi dengan cara yang relatif sederhana namun kuat. Saat pengguna mengakses halaman web yang menggunakan script klien, peramban web akan mengunduh dan menjalankan kode pemrograman tersebut di perangkat pengguna. Berikut adalah langkah-langkah umum tentang bagaimana client-side scripting bekerja. Proses kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Pemuatan halaman. Saat pengguna mengakses halaman web, browser akan mengunduh dan menampilkan elemen-elemen HTML, CSS, dan JavaScript yang membentuk halaman tersebut. 2. Eksekusi script. Setelah halaman terunduh, script JavaScript yang terintegrasi di dalam halaman web akan dieksekusi. Script ini dapat digunakan untuk berbagai macam tugas, seperti menvalidasi input pengguna, mengubah konten halaman atau berkomunikasi dengan server. 3. Interaksi pengguna. Saat pengguna berinteraksi dengan halaman web, script JavaScript akan merespons aksi tersebut. Misalnya, saat pengguna mengisi formulir atau mengklik tombol, script akan mengambil nilai input, memprosesnya dan menampilkan hasil atau perubahan pada halaman. 4. Manipulasi DOM. Salah satu aspek penting dari client-side scripting adalah kemampuan untuk memanipulasi dokumen objek model, DOM. DOM mewakili struktur dan konten halaman web. Dengan menggunakan JavaScript, script dapat mengubah atau memanipulasi elemen-elemen di dalam DOM, seperti menambahkan atau menghapus elemen, mengubah atribut, atau mengubah isi teks. Beberapa bahasa pemrograman client-side yang populer dan bagaimana mereka digunakan dalam pengembangan web modern. 1. JavaScript. Bahasa pemrograman client-side yang paling terkenal dan umum digunakan untuk menciptakan interaktivitas di halaman web. Dikembangkan pertama kali oleh Netscape, JavaScript memungkinkan pengembang untuk memanipulasi elemen DOM, dokumen objek model, mengatur respons terhadap tindakan pengguna dan mengubah konten halaman secara dinamis. Contoh penggunaan JavaScript: validasi formulir, animasi dan efek visual. Manipulasi konten dinamis. 2. TypeScript. Bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai pengembangan dari JavaScript. Ini menambahkan fitur penggunaan tipe data yang kuat dan penanganan kesalahan lebih baik. TypeScript kemudian diubah menjadi JavaScript saat dikompilasi. Contoh penggunaan TypeScript: pengembangan aplikasi web yang kompleks dan memerlukan manajemen kode yang lebih terstruktur. 3. HTML dan CSS. HTML, Hypertext Markup Language, dan CSS, Cascading Style Sheets, berperan penting dalam pengembangan web sebagai bahasa client-side. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan tata letak halaman, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya visual. HTML digunakan untuk membuat elemen-elemen dasar seperti judul, paragraf, gambar dan tautan. CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual elemen-elemen tersebut. 4. Vue.js.
React dan Angular. Kerangka kerja. Framework. JavaScript yang populer untuk pengembangan front-end. Mereka memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif dengan lebih mudah. Pengembangan aplikasi web modern. Framework ini cocok untuk pengembangan aplikasi web modern yang kompleks, seperti aplikasi e-commerce atau aplikasi berbasis data. Beberapa contoh penggunaannya, antara lain, 1. Validasi formulir. Skrip klien dapat digunakan untuk menvalidasi input pengguna dalam formulir secara langsung sebelum data dikirim ke server. 2. Animasi dan efek visual. Dengan client-side scripting, pengembang dapat membuat efek animasi dan transisi halaman yang menarik bagi pengguna. 3. Pemuatan dinamis konten. Skrip klien dapat digunakan untuk memuat konten tambahan pada halaman tanpa harus memuat ulang halaman utama. 4. Manipulasi DOM. Dokumen Object Model. Client-side scripting memungkinkan pengembang untuk secara dinamis memanipulasi elemen dan struk. Beberapa keuntungan utama dari penggunaan client-side scripting. 1. Pengalaman pengguna yang lebih kaya. Dengan client-side scripting, pengguna dapat menikmati pengalaman yang lebih kaya dan menarik. Animasi. Efek transisi halaman dan elemen interaktif lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan pengguna. 2. Pengurangan beban server. Teknik ini memindahkan sebagian besar pemrosesan dan manipulasi data ke perangkat pengguna. Hal ini mengurangi beban pada server web dan memungkinkan halaman web berjalan lebih efisien serta merespons lebih cepat terhadap interaksi pengguna. 3. Tampilan yang menarik. Dengan bantuan client-side scripting, pengembang dapat membuat tampilan halaman web menjadi lebih menarik. Efek visual seperti animasi, perubahan tampilan dinamis dan elemen desain lainnya dapat meningkatkan daya tarik visual situs web. 4. Interaksi yang lebih responsif. Client-side scripting memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan responsif. Pengguna dapat berinteraksi dengan elemen-elemen halaman web secara instan, tanpa harus menunggu respons dari server. 5. Peningkatan kecepatan. Dengan sebagian besar pemrosesan dilakukan di perangkat pengguna, waktu yang diperlukan untuk mengakses dan memuat halaman web dapat dikurangi secara signifikan. Ini dapat berdampak positif pada kecepatan pemuatan halaman. 6. Pengembangan aplikasi web yang lebih cepat. Client-side scripting memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web yang lebih cepat. Beberapa tugas pemrosesan dan validasi data dapat dilakukan secara langsung di perangkat pengguna, mengurangi waktu yang diperlukan untuk komunikasi dengan server. 7. Kemudahan pengembangan. Ada banyak pustaka dan kerangka kerja yang tersedia untuk client-side scripting, seperti JavaScript libraries dan framework. Ini dapat mempercepat proses pengembangan dan mengurangi kompleksitas. 8. Peningkatan interaksi pengguna. Dengan bantuan client-side scripting, pengembang dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan elemen-elemen halaman web. Contohnya, validasi form yang cepat dan tampilan konten yang berubah berdasarkan tindakan pengguna. 9. Penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan sebagian besar pemrosesan dilakukan di sisi klien, penggunaan sumber daya server dapat dioptimalkan, mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. 10. Personalisasi konten. Client-side scripting memungkinkan pengembangan konten yang lebih personal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat pengguna, konten halaman web dapat disesuaikan untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan. Server-side website adalah sebuah website yang menggunakan server sebagai tempat untuk menyimpan dan memproses data. Dalam hal ini, server memainkan peran penting dalam mengolah data yang diterima dari user, seperti menampilkan halaman web dan mengirimkan data balik ke user. Contohnya, ketika seorang user membuka halaman web, mereka akan mengirimkan request ke server untuk meminta data. Server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan data seperti HTML, CSS,
dan JavaScript kembali ke user untuk ditampilkan dalam browser. Jika user memasukkan data ke halaman web, seperti mengisi form atau mengklik tautan, data tersebut akan dikirim ke server untuk diproses dan diolah. Server-side website berbeda dengan client-side website, di mana semua data dan proses diproses oleh perangkat user, klien, dan tidak membutuhkan server. Dalam hal ini, server hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan file-file statis seperti gambar atau video. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk server-side programming. 1. PHP. PHP sering digunakan untuk mengembangkan situs web statis, web dinamis, atau aplikasi web. PHP juga dapat berjalan pada hampir semua operating system termasuk Linux, Microsoft Windows, macOS, dan lain-lain. 2. Node.js. Node.js merupakan bahasa pemrograman JavaScript sisi server yang dibangun di Google Chrome V8 JavaScript Engine. Salah satu kelebihan Node.js adalah Anda dapat menggunakan JavaScript untuk rendering front-end dan menggunakannya kembali di sisi back-end. 3. Java. Java bisa dikatakan platform paling kuat untuk pengembangan web sisi server saat ini. Bahasa pemrograman ini bersifat open source, berorientasi objek, tidak memerlukan infrastruktur perangkat keras tertentu, mudah dikelola, serta memiliki tingkat keamanan yang baik. Java dapat digunakan untuk berbagai pengembangan sistem seperti mobile app, terutama untuk Android, desktop app, web application, games, dan masih banyak lagi. Selain itu, Java juga dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, dan lain-lain. Beberapa situs populer yang dikembangkan dengan Java adalah Google, Amazon, dan eBay. 4. Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh pemula. Bahasa ini juga dianggap mudah untuk dipelajari karena sintaks yang dimiliki cukup sederhana dan terlihat mirip dengan bahasa Inggris. Python juga menyediakan library yang besar dengan begitu banyak fungsi prakode sehingga Anda tidak perlu lagi menulis fungsi buatan sendiri. Meskipun mudah untuk digunakan, Python mempunyai performa yang baik untuk berbagai keperluan seperti pengembangan web sisi server, perangkat lunak, serta pembuatan sistem scripting. Cara kerja server-side website adalah sebagai berikut. 1. Request dari user. User mengirimkan request melalui browser ke server untuk meminta halaman website. 2. Server mengolah data. Server menerima request dan mengolah data yang dibutuhkan untuk membuat halaman website. 3. Server mengirimkan data. Server mengirimkan data yang sudah diolah kembali ke browser sebagai respon dari request user. 4. Browser menampilkan halaman. Browser menerima data dari server dan menampilkan halaman website sesuai dengan request user. 5. Interaksi dengan user. Server terus memproses permintaan dari user dan mengirimkan data yang dibutuhkan, membuat website lebih interaktif dan memungkinkan user untuk melakukan aktivitas seperti memasukkan data, melakukan pembelian, dan lain sebagainya. Proses di atas terjadi setiap kali user melakukan request pada website. Server akan terus memproses permintaan dan mengirimkan data yang dibutuhkan sampai user menutup halaman website atau mengirimkan request baru. Dengan cara kerja seperti ini, server-side website memungkinkan untuk membuat fitur-fitur yang lebih interaktif dan mengolah data secara efisien. Hal ini menjadi alasan mengapa server-side website menjadi pilihan yang populer dalam membuat sebuah website. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan server-side website. 1. Keamanan. Server-side website memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan client-side website karena data disimpan dan diproses pada server yang dilindungi. 2. Scalability. Server-side website lebih scalable dibandingkan dengan client-side website karena memungkinkan untuk menangani banyak request secara bersamaan dan mengatasi peningkatan trafik. 3. Interaksi dengan user. Server-side website memungkinkan untuk membuat fitur-fitur yang lebih interaktif dan memproses data dengan efisien,
Membuat website lebih interaktif dan memungkinkan user untuk melakukan aktivitas seperti memasukkan data, melakukan pembelian, dan lain sebagainya. 4. Autentikasi user. Server-side website sering digunakan untuk membuat website yang membutuhkan autentikasi user, seperti e-commerce atau sosial media. Membuat website lebih aman dan memproteksi data user. 5. Aksesibilitas. Server-side website dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Membuat website lebih mudah diakses dan dapat diakses dari mana saja. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, server-side website menjadi pilihan yang populer dalam membuat sebuah website dan memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, seperti e-commerce, sosial media, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh implementasi server-side website. 1. E-commerce. Server-side website sering digunakan untuk membuat e-commerce yang membutuhkan interaksi dengan user dan memproses data transaksi secara efisien. 2. Sosial media. Server-side website juga sering digunakan untuk membuat sosial media yang membutuhkan interaksi dengan user dan menyimpan data secara aman. 3. Aplikasi perusahaan. Server-side website juga digunakan untuk membuat aplikasi perusahaan yang membutuhkan autentikasi user dan mengolah data perusahaan secara efisien. 4. Content Management System (CMS). Server-side website juga digunakan untuk membuat CMS yang mempermudah pengelolaan konten dan membuat website lebih dinamis. 5. Aplikasi web. Server-side website juga digunakan untuk membuat aplikasi web seperti aplikasi pemetaan, aplikasi kalender, dan lain sebagainya yang membutuhkan interaksi dengan user dan mengolah data secara efisien. Contoh-contoh implementasi server-side website hanya sebagian kecil dari banyak aplikasi server-side website dalam berbagai bidang. Dengan keuntungan-keuntungan yang dimilikinya, server-side website menjadi pilihan yang populer dalam membuat sebuah website dan memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang. Teknologi yang digunakan dalam server-side website. Berikut adalah beberapa teknologi yang digunakan dalam server-side website. 1. Server-side scripting. Scripting bahasa pemrograman seperti PHP, Ruby on Rails, Python, dan lain sebagainya yang dijalankan di server untuk memproses data dan menghasilkan konten dinamis yang dapat ditampilkan ke user. 2. Server-side framework. Framework seperti Ruby on Rails, Django, Express, Jest, dan lain sebagainya yang membuat proses pembuatan server-side website lebih mudah dan terstruktur. 3. Database. Database seperti MySQL, MongoDB, PostgreSQL, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan dapat diakses oleh aplikasi server-side. 4. Web server. Web server seperti Apache, Ning, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi server-side dan menyediakan konten dinamis ke user. 5. Server operating system. Sistem operasi seperti Linux, Windows Server, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi server-side dan memastikan performa yang baik dalam menyediakan konten dinamis ke user. Teknologi-teknologi ini bekerja sama untuk membuat aplikasi server-side website yang efisien dan dapat menyediakan konten dinamis ke user. Dalam membuat server-side website, teknologi-teknologi ini harus dipilih dan digunakan dengan benar untuk memastikan performa dan keamanan aplikasi. Masalah yang biasa terjadi dalam server-side website. 1. Kesalahan konfigurasi server. Kesalahan dalam konfigurasi server seperti pengaturan yang salah pada web server, database, atau sistem operasi dapat menyebabkan aplikasi server-side website menjadi tidak stabil dan error. 2. Keamanan. Keamanan adalah masalah utama dalam server-side website. Serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, XSS, dan lain sebagainya dapat mengakses dan memanipulasi data yang disimpan di database. 3. Performa. Performa aplikasi server-side website dapat terpengaruh oleh berbagai hal seperti penggunaan resource yang berlebihan, pengaturan yang salah di server,
atau trafik yang tinggi. 4. Skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan aplikasi server-side website untuk beradaptasi dengan peningkatan trafik dan penambahan data. Jika aplikasi server-side website tidak dirancang dengan baik, akan mengalami masalah skalabilitas dan tidak dapat mengatasi peningkatan beban. 5. Kompatibilitas. Aplikasi server-side website mungkin tidak kompatibel dengan perangkat atau browser tertentu, yang dapat menyebabkan masalah dalam menampilkan konten dan memproses data. Solusi untuk masalah yang biasa terjadi dalam server-side website. 1. Konfigurasi server. Memastikan konfigurasi server yang benar dan stabil akan meminimalisir risiko kesalahan dalam aplikasi server-side website. 2. Keamanan. Menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data dan menerapkan prinsip keamanan yang baik seperti autentikasi dan autorisasi akan membantu menjaga keamanan aplikasi server-side website. 3. Performa. Melakukan optimasi di kode dan pengaturan server, seperti caching dan load balancing, akan membantu meningkatkan performa aplikasi server-side website. 4. Skalabilitas. Merancang aplikasi server-side website dengan memperhitungkan skalabilitas akan memastikan aplikasi dapat beradaptasi dengan peningkatan trafik dan data. 5. Kompatibilitas. Menggunakan teknologi web yang standar dan memastikan aplikasi server-side website dapat berjalan di berbagai perangkat dan browser akan memastikan kompatibilitas aplikasi. Dengan mengikuti solusi ini, masalah-masalah yang terjadi dalam server-side website dapat dikenali dan ditangani dengan benar, sehingga aplikasi server-side website dapat memberikan kinerja yang optimal bagi user. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman website. Bahasa ini berfungsi untuk membuat struktur website hingga menyusun format teks dan gambar pada halaman web. Walaupun HTML bukan bahasa pemrograman, Anda wajib mempelajarinya jika Anda ingin menjadi web developer yang andal. Dengan menggunakan tag-tag HTML, Anda dapat membangun struktur halaman, menambahkan konten seperti teks dan gambar, serta memberikan format dan tata letak pada website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Untuk membuat file HTML, harus mengikuti standar atau format khusus. Format ini tertuang dalam Standar Kode Internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Fungsi HTML adalah untuk mengatur tampilan halaman web, terutama menyusun teks seperti paragraf dan heading, hingga menambahkan link dan gambar. Berikut adalah beberapa fungsi HTML lainnya. 1. Membuat struktur halaman web. Fungsi utama HTML adalah untuk membangun struktur halaman web, mulai dari membuat header, footer, navigasi, hingga kontennya. Peran HTML juga sebagai pondasi halaman web. Sebab, untuk menerapkan beberapa bahasa pemrograman maupun bahasa lainnya seperti CSS dan JavaScript, website membutuhkan struktur yang dibangun dari HTML. Jadi, tak berlebihan juga jika HTML dikatakan sebagai dasar untuk memahami bahasa pemrograman. 2. Menambahkan konten website. Selain membuat struktur, Anda juga bisa memasukkan gambar di HTML dan menambah konten pada halaman web. Sebab, bahasa markup ini memungkinkan Anda menyisipkan ilustrasi dan video, membuat tabel HTML, dan memasukkan media lainnya. Misalnya, dengan menggunakan tag untuk menambah paragraf, tag untuk memasukkan gambar. 3. Mengatur format dan tata letak. Berikutnya, HTML memungkinkan Anda mengatur format dan mengatur tata letak konten dalam halaman web, seperti memilih ukuran dan jenis huruf, menentukan warna huruf dengan berbagai kode warna HTML, serta mengatur tata letak konten pada website. Semisal untuk menandai kalimat cetak tebal, gunakan kode HTML. Sedangkan untuk memiringkan tulisan, gunakan tag. Dengan kode HTML yang tepat, Anda dapat membuat tampilan konten menarik serta mudah dibaca. 4.
Mengarahkan pengguna ke halaman website lain. HTML juga berfungsi mengarahkan pengguna ke halaman atau website lain menggunakan link tertentu. Link ini bisa disematkan ke dalam teks tertentu, alias sebagai anchor teks. Cara membuat hyperlink dengan kode HTML yaitu menggunakan tag. Dengan hyperlink, pengunjung bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang saling berhubungan dengan halaman yang sedang dibaca. Anda juga bisa mengarahkan mereka ke landing page tertentu. Secara umum komponen HTML terdiri dari tag, elemen, dan atribut. Lebih detailnya, simak penjelasannya berikut ini. 1. Tag. Tag adalah tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag dibuat dengan menggunakan kurung siku, di mana di dalamnya berisi nama tag. Setiap tag memiliki fungsi perintah yang berbeda-beda, mulai dari membuat judul, paragraf, heading, cetak tebal, miring, italik, dan lainnya. Misalnya, bold, tag tersebut akan meminta browser untuk menampilkan teks dengan format tebal. Selain itu, tag ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Pada tag penutup ditambahkan garis miring di depan nama tag. 2. Elemen. Elemen merupakan komponen HTML yang berupa keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. Elemen terdiri dari teks dan simbol yang berupa tag pembuka, isi tag atau konten, dan tag penutup. Pada sebuah elemen juga bisa berisi elemen lainnya. Jadi elemen tersebut tak hanya berisi satu teks saja, tetapi banyak tag. Elemen itu disebut nested elements. Sebagai contoh, simak kode berikut. Jika diperhatikan elemen HTML tersebut, dari tag pembuka HTML lalu tag body yang berisi elemen tag heading dan elemen tag paragraf. 3. Atribut. Atribut adalah informasi atau perintah tambahan yang berada dalam elemen. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas perintah tag pada elemen. Tagging memiliki atribut khusus yaitu schar dan alt yang artinya browser harus menampilkan gambar dengan alt text, bunga matahari. Jumlah atribut dalam sebuah tag bisa lebih dari satu. Meski demikian, tidak semua atribut bisa digunakan dalam sebuah tag. Selain atribut khusus, ada beberapa atribut yang digunakan untuk menentukan aksi pada dilakukan jika terjadi sesuatu pada elemen. Misalnya, onload saat loading selesai, on offline, saat tiba-tiba offline, on resize ukuran jendela. Atribut tersebut disebut dengan atribut event. Atribut tersebut nantinya akan diimplementasikan dengan JavaScript, sehingga halaman website dapat melakukan aksi tertentu. Cara kerja HTML yaitu bahasa markup ini menyusun halaman website dengan tag-tag tertentu. Setiap tag punya fungsinya sendiri, sehingga Anda bisa membuat struktur dan tampilan konten yang dibutuhkan. Nantinya, browser akan menerjemahkan tag ini untuk ditampilkan pada website. Lebih teknisnya, seperti ini. Pertama, Anda membuat file HTML dengan aplikasi editor HTML. Lalu, Anda menyimpannya dengan format HTML atau .htm. Dokumen HTML yang dibuat bisa saja lebih dari satu. Sebab dalam sebuah website, biasanya terdiri dari banyak halaman. Misalnya aja, halaman utama, kontak, blog, dan lainnya. Nah, masing-masing dokumen berisi elemen HTML yang akan menyusun bagian heading, paragraf, isi konten, dan lainnya. Ekstensi file ini dapat dibuka dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Struktur dasar HTML. Penulisan kode HTML selalu dimulai dengan deklarasi DOCTYPE. Lalu menuliskan tag dan di dalamnya terdapat tag dan. Kalau kita perhatikan, struktur dasar kode HTML terdiri dari 3 bagian penting. 1. Bagian deklarasi. Coba perhatikan kode pada baris pertama DOCTYPE HTML. Ini adalah tag deklarasi untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Pada contoh di atas, kita menyatakan dokumen ini bertipe HTML dan versinya adalah HTML5. Berikutnya,
Di bawah tag deklarasi DOCTYPE HTML terdapat tag pembuka untuk HTML. HTML lang and tag HTML wajib ada di setiap dokumen HTML. Pada tag ini, kita memberikan atribut lang and untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di dalam tag HTML ini, terdapat dua tag penting lagi, yakni tag head dan tag body. Setelah itu barulah terakhir tag HTML ditutup dengan HTML. Bagian head adalah bagian kepala dari HTML. Dimulai dari tag head dan ditutup dengan head. Pada bagian head, biasanya digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin. Seperti tag meta untuk SEO, tag title untuk judul, tempat menulis kode CSS dan JavaScript, dan lain-lain. 3. Bagian body adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser. Penulisannya dimulai dari tag body dan ditutup dengan body. Disinilah nanti kita akan banyak menuliskan konten dengan berbagai macam tag. Tag P digunakan untuk membuat paragraf. Preformatted text. Untuk menampilkan teks sama seperti yang diketikkan dalam dokumen HTML. Block quote elemen digunakan untuk menunjukkan sebuah konten yang dikutip dari sumber lain. Tag divisi atau DIV berguna untuk mengelompokkan sejumlah baris teks yang memiliki karakteristik yang sama. Silakan kerjakan tugas yang ada di video ini secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Dan setiap kelompok hanya perwakilannya yang mengirimkan tugas, mulai dari pertemuan awal sampai proyek. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.